hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik mereka yang sedang berhaji maupun yang tidak berhaji. Di antara yang menunjukkan tentang keutamaan hari ini ibadah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hamba yang tidak melakukan ibadah haji untuk melakukan puasa dalam sehari, yang dianugerahkan padanya pengampunan dosa selama 2 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Sungguhnya puasa hari Arafah itu akan menjadi sebab dihapuskannya dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Dan dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. Keutamaan yang agung ibadah Allah, sampai ditegaskan oleh para ulama kita bahwasanya puasa Arafah adalah puasa yang paling utama dari puasa-puasa sunnah. Karena satu hari seorang berpuasa menjadi sebab dia mendapatkan pengampunan dosa 2 tahun dari dosa-dosa kecil yang dia perbuat ibadah Allah. Maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk menguatkan tekad dalam menunaikan sunnah yang utama ini, jangan sampai terluput darinya puasa hari tersebut. Demikian pula dibukakan pintu amalan yang lain bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk berhaji ibadah Allah, yaitu untuk juga memperkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para jamaah haji ketika mereka wukuf di Arafah, mereka dianjurkan dan sangat ditekankan agar mereka mengisi waktu-waktu tersebut untuk zikrullah dan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula hamba-hamba Allah yang lain yang belum mampu untuk berhaji di tahun tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a yaumil Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan olehku dan para nabi sebelumku, yaitu mengucapkan kalimah tauhid, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kesempatan yang mulia ini ibadah Allah yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaum Arafah afdalu yaumin lid-du'a. Hari Arafah adalah hari yang paling utama untuk seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak untuk hari yang akan datang ini ibadah Allah, yaitu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, untuk kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa tersebut, doa di hari yang mulia itu merupakan seutama-utama doa dan sebaik-baik doa. Telah datang dalam riwayat Imam Malik rahimahullahu taala dalam Al-Muwatta' dari Talhah bin Ubaidillah bin Qariz bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a yaumi Arafah. Seutama-utama doa adalah doa pada hari Arafah. Berarti kita mengetahui di sini bahwasanya doa pada hari Arafah adalah sebaik-baik doa dan seutama-utama doa. Maka sungguh merugi mereka-mereka yang meluputkan hari tersebut dalam keadaan dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun terkait masalah doa.
maka perbanyak meminta kepada Allah. Kita semua memiliki hal-hal yang ingin kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tengadahkan kedua tangan kita, memelaslah kepada Allah dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah contohkan kepada kita. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menuturkan bagaimana beliau ketika berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'. Beliau mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Dulu aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafat, wa rafa'a yadayhi yad'u, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam keadaan berdoa. Famalat naqatuhu wa saqata khitamu naqatih. Kemudian tiba-tiba unta beliau melenggak miring sehingga tali kekang unta beliau pun terjatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil dengan salah satu tangannya dalam keadaan tangan yang satunya lagi masih tetap ditengadahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pada hadis yang agung ini ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan kedudukan tertinggi dan telah mendapatkan pengampunan dosa-dosa secara keseluruhannya, beliau tidak ingin meluputkan sedetik pun dari waktu-waktu di Arafah. Tidak meluputkan sedetik pun waktu ketika beliau wukuf di Arafah.